Just like the clouds, we're gonna rise above. Hi clouds, welcome back to MediCloud. Kumpulan cerita tentang serba-serbi dunia kedokteran. Apa kabar semuanya? Akhirnya ketemu lagi sama aku, Triksi Niadi. Well, kita udah lama nih gak ngobrol. Sekitar 1 minggu mungkin ya. Tapi kok berasa udah 1 tahun sih? Anyway, Happy New Year semuanya. Welcome 2023. Gak kerasa gak sih udah tahun baru lagi? Ya, tapi gak apa-apa ya. Semoga tahun baru ini menjadi tahun yang penuh kebahagiaan, penuh rezeki, dan juga berkah bagi kita semua. Dan kita juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di tahun ini. Di tahun yang baru ini, how about we try something different? Gimana kalau kita bahas tentang sesuatu yang lama? Anyway, for your information, aku ini adalah pecinta hal-hal jadul. Jadi aku suka banget nih sama hal-hal yang berbau zaman dulu atau orang-orang bilang sebagai vintage. Misalnya lagu-lagu zaman dulu, terus juga film-film zaman dulu. Dan aku ini adalah mahasiswa FK yang mempelajari ilmu kedokteran. Jadi gimana kalau kita kombinasiin keduanya, yaitu zaman dulu dengan ilmu kedokteran. Okay, so let's go back to the past and get to know about ilmu kedokteran zaman dulu. Well, ilmu kedokteran ini kan berkembang dengan sangat cepat ya, terutama sekarang itu teknologi itu makin canggih, juga akses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan juga semakin mudah. Jadi sekarang banyak teori-teori ataupun teknologi baru di dunia kedokteran yang bertujuan untuk menangani pasien ataupun mengobati pasien. Tapi kalian penasaran gak sih gimana kedokteran di zaman dulu? Mungkin ada gak ya fakta menarik atau sejarah menarik tentang ilmu kedokteran di zaman dulu? So, sekarang kita bahas di Spill the Tea. Yang pertama, tindakan operasi di zaman dulu dilakukan oleh tukang cukur rambut. Jadi katanya nih, pada abad pertengahan, yaitu peralihan dari zaman dulu ke zaman modern, yaitu sekitar abad ke-5 sampai 15 Masehi, ternyata tindakan operasi dilakukan oleh tukang cukur rambut, bukan oleh seorang ahli bedah atau kita sekarang kenal sebagai spesialis bedah. Nah, kenapa ya kira-kira? Jadi katanya saat itu operasi dianggap sebagai seni kerajinan tangan, bukan sebuah tindakan yang mempertaruhkan nyawa seseorang seperti sekarang. Dan ternyata yang menariknya lagi, job desk atau pekerjaan yang dilakukan oleh tukang cukur rambut zaman dulu itu bukan hanya mencukur rambut, tapi dia itu bertugas juga untuk melakukan operasi, untuk mengamputasi, untuk mencabut gigi, bahkan bisa menjual obat-obatan. Unik banget ya. Dan yang menarik laginya, kalau kalian lihat nih, kalian lihat ke jalan ada tukang cukur rambut ya, atau ada barbershop, kalian tuh bisa melihat lambangnya itu adalah warna merah, putih, dan juga biru. Nah, ternyata itu punya makna menarik di dalamnya, yaitu untuk yang warna merah dan juga putih menandakan kain serbet yang ternodai oleh darah. Sumber lain mengatakan bahwa warna putihnya itu menandakan kain perban ataupun pakaian yang digunakan oleh tukang cukur rambut saat melakukan tindakan, sedangkan warna merahnya melambangkan darah dan birunya melambangkan pembuluh darah. Wow, unik banget ya. Nah, akhirnya kedua profesi yaitu tukang cukur rambut dan ahli bedah digabungkan pada tahun 1540 oleh Henry VIII untuk membentuk sebuah perusahaan yang disebut sebagai United Barber Surgeons Company. Namun, pada tahun 1745, kedua profesi akhirnya dipisahkan oleh King George II yang mendirikan sekolah khusus bedah di Inggris disebut sebagai London College of Surgeons. Dan akhirnya saat ini dikenal sebagai Royal College of Surgeons of England. Jadi ini adalah sekolah khusus ilmu bedah di Inggris. Oleh karena itu, sejak didirikannya sekolah ini, muncullah konsep atau pemikiran baru bahwa orang yang melakukan operasi ini adalah yang sudah memiliki ilmu bedah. Oke, moving on to the second fact. Jadi zaman dahulu itu, membedakan pasien diabetes dan tidak diabetes dengan mencicipi urin setiap pasien. Ini aku waktu baca kayak, beneran gak nih? Tapi ternyata bener gitu. Jadi pada tahun 1674, Thomas Willis, yaitu dokter berkebangsaan Inggris, dia menjadi orang pertama di dunia medis yang mampu membedakan pasien diabetes dan pasien tidak diabetes dengan cara yang unik, yaitu mencicipi urin setiap pasiennya. Jadi dokter Thomas Willis ini bilang bahwa pasien dengan penyakit diabetes itu urinnya itu lebih manis gitu, jadi dibandingkan pasien yang tidak memiliki penyakit diabetes atau orang awam kenal sebagai penyakit kencing manis gitu. Mungkin itu asal muasalnya kenapa disebut sebagai penyakit kencing manis. Nah, sekarang tuh ada teknologi yang lebih manusiawi namanya dipstick urine. Dipstick ini seperti sebuah stick atau itu sebenarnya reagen strip yang dicelupkan ke urin pasien dan kita tuh bisa lihat zat yang kita periksa di situ. Jadi ini lebih manusiawi ya guys, nggak usah dicicipi gitu urinnya, tapi pakai dipstick urin ini. Oke, sekarang fakta yang ketiga. Metode perkusi itu terinspirasi dari barrel wine. Nah, maksudnya gimana sih? Pada tahun 1754, Leopold von Anbrugger, yaitu dokter asal Austria, menciptakan metode perkusi atau yang disebut sebagai inventum novum.
Nah, metode perkusi ini buat yang belum tahu adalah salah satu metode pemeriksaan fisik pada pasien dengan cara mengetuk bagian tubuh menggunakan jari pemeriksa untuk mengetahui ukuran, konsistensi, batas organ tubuh, dan juga untuk melihat ada tidak adanya cairan di area tubuh yang diperiksa. Jadi kalau kalian ke dokter itu suka kalian diperiksa, diketuk-ketuk di bagian dada ataupun perut, nah itu namanya perkusi. Nah, ternyata Leopold ini terinspirasi dari ayahnya yang menepuk barrel wine atau tong wine dengan jarinya untuk mengetahui ada atau tidak adanya cairan di dalam tong tersebut, dan juga untuk mengetahui seberapa banyak cairan di dalam tong tersebut. Nah, ini keren banget gak sih, dari hal sesimpel itu bisa kepikiran gitu akhirnya menemukan metode perkusi. Oke, selanjutnya adalah asal muasal pemeriksaan tekanan darah. Jadi pada tahun 1628, Dr. William Harvey itu merilis sebuah buku yang berjudul Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus. Jadi itu adalah sebuah buku untuk menjelaskan pergerakan jantung dan darah dalam tubuh hewan. Nah, karena adanya buku ini menjadi sebuah pedoman untuk memahami peredaran darah di dalam tubuh manusia. Akhirnya setelah beberapa dokter atau ilmuwan itu mengetahui peredaran darah tubuh manusia, pada tahun 1881, Samuel Siegfried Karl Ritter von Busch menciptakan sphygmomanometer atau sebuah alat untuk mengukur tekanan darah, atau kita sekarang suka menyebutnya sebagai tensimeter. Nah, tapi ada kekurangannya dari alat ini, yaitu mengharuskan pergelangan tangan pasien tetap diam. Jadi istilahnya masih dibilang sangat konvensional dan ribet gitu. Akhirnya pada tahun 1896, Scipion Rivarocchi, yaitu dokter asal Italia, menemukan sphygmomanometer yang lebih modern, yaitu sebuah pompa berbasis merkuri, dan juga dia yang menemukan metode penggunaan cuff di lengan tangan pasien. Lalu pada tahun 1905, Nikolai Korotkov mengembangkan metode auskultasi untuk mengukur tekanan darah sistolik dan diastolik. Ini mungkin biar lebih aplikatif, biar kebayang ya. Jadi kalau kita ke dokter, kita diperiksa tanda vital tekanan darahnya, kan kita pertama dipasangkan terlebih dahulu cuff pada lengan. Setelah itu nanti disetting alat tensimeternya, lalu biasanya dokter itu menggunakan stetoskop dan nanti ditempelkan di area sini, di lengan sini kan. Nah, itu tuh yang menemukan metodenya itu adalah Nikolai Korotkov ini. Jadi dia menggabungkan sphygmomanometer manual milik Rivarocchi dengan stetoskop sehingga dia itu bisa mendengar suara peredaran darah lebih jelas. Oke, yang kelima, itu ternyata penciptaan stetoskop terinspirasi dari dua anak yang sedang bermain. Jadi stetoskop ini adalah alat yang digunakan untuk mendengarkan suara jantung, juga pernapasan dan aliran darah. Nah, siapa sih yang menemukannya? Jadi pada tahun 1861, seorang dokter Prancis bernama René Théophile Hyacinthe Laennec menciptakan stetoskop. Nah, kenapa sih dia menciptakan stetoskop? Karena dia itu nggak mau untuk terus-menerus menempelkan kupingnya pada pasien, terutama dada wanita, ketika melakukan pemeriksaan untuk mendengar detak jantung atau denyut jantung. Gitu. Akhirnya dia berpikir, bikin apa ya yang bisa memudahkan pemeriksaan tersebut. Nah, akhirnya dia mengamati dua anak yang sedang bermain di halaman menggunakan tabung kosong yang terbuat dari kayu untuk mendengarkan suara yang lebih jelas. Dari situ dia mendapatkan ide untuk membuat alat yang bisa ditempelkan ke dada pasien tanpa harus menempelkan kupingnya secara langsung gitu. Keren banget ya, dari hal simpel seperti itu kok bisa gitu kepikiran. Oke, kita lanjut ke yang keenam. Jadi yang keenam adalah teknik observasi yang menginspirasi ilmu forensik. Nah, seorang dokter ahli bedah bernama Joseph Bell menjadi sebuah legenda di Medical University of Edinburgh, Skotlandia, setelah mengenalkan teknik unik, yaitu teknik observasi ala Joseph Bell. Nah, maksudnya kayak gimana sih tekniknya? Jadi Joseph Bell ini yakin bahwa ketika seorang itu fokus akan sesuatu, mereka itu bisa memahami sesuatu tanpa harus mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi untuk diaplikasikan di dunia medis atau ketika mendiagnosis pasien itu, Joseph Bell percaya bahwa dokter itu seharusnya sudah bisa mengetahui apa yang terjadi pada pasiennya atau latar belakang pasiennya tanpa pasiennya mengucapkan sepatah kata apapun gitu. Jadi dia mengobservasi pasiennya terlebih dahulu. Contohnya, Joseph Bell ini mengamati tangan seseorang ataupun wajah seseorang untuk mengetahui pasiennya itu punya kebiasaan merokok atau tidak. Nah, ini mirip sama deduction methodnya Sherlock Holmes gitu. Kalau kalian nonton Sherlock Holmes atau baca novelnya, kalian pasti tahu bahwa Sherlock Holmes ini bisa menebak orang itu pekerjaannya apa atau dia habis mengalami apa gitu ya. Hanya dilihat dari wajahnya atau tangannya ataupun
bajunya, jadi mirip kayak gitu. Nah, kenapa aku bilang Sherlock Holmes juga nih? Jadi ada kaitannya juga nih teknik ini sama detektif. Jadi, teknik yang dilakukan oleh Joseph Bell ini menarik perhatian para detektif pada zaman tersebut. Jadi mereka akhirnya meminta pertolongan kepada Joseph Bell untuk membantu mereka menyelesaikan investigasi kasus kejahatan. Jadi beneran mirip sama Sherlock Holmes ya. Nah, selain itu juga teknik ini akhirnya menginspirasi terbentuknya ilmu forensik. Aku tuh pas baca kayak, oh iya juga ya, kan ilmu forensik itu adalah ilmu untuk mengobservasi apa yang terjadi pada jenazah dengan tanpa mengetahui latar belakang jenazah terlebih dahulu gitu kan. Jadi mungkin ini yang bisa menginspirasi akhirnya terbentuknya ilmu forensik. Lalu yang terakhir adalah terciptanya penisilin karena bakteri di jamur. Jadi pada tahun 1929, seorang profesor di Rumah Sakit St. Mary di London, Inggris, yang bernama Alexander Fleming melakukan penelitian pada bakteri yang ada di makanannya. Jadi ceritanya Alexander Fleming ini dia pergi berlibur. Nah, saat dia balik lagi ke rumahnya, dia menemukan adanya jamur di makanan yang ia tinggalkan selama dia berlibur. Nah, dari jamur itu dia teliti, ternyata jamur itu menimbun banyak bakteri. Dari situ akhirnya dia terinspirasi untuk menciptakan sebuah antibiotik atau obat antibakteri untuk membunuh bakteri yang ada. Oke, Clouds, itu dia 7 fakta menarik tentang kedokteran zaman dulu. Pas aku baca ceritanya tuh, aku mikir, kok bisa ya mereka sejenius itu? Dan mereka itu mendapatkan inspirasinya hanya dengan mengamati lingkungan sekitar atau muncul dari hal yang sederhana. Dan mungkin dari kesulitan pribadi juga, sehingga mereka itu berpikir untuk menciptakan sesuatu untuk memudahkan mereka melakukan hal tersebut. So, ini juga pembelajaran bagi kita semua untuk lebih aware terhadap lingkungan sekitar. Dan kita tuh lihat apa sih yang belum ada di lingkungan sekitar. Dan kita, itu tuh menjadi peluang gitu bagi kita untuk menciptakan hal tersebut tentunya yang bermanfaat dan juga yang positif. And turns out, great things come from simple things. It just needs courage and willingness to make it come true. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau kalian juga ada request untuk bahas apapun di channel MediCloud ini, boleh langsung komen aja di kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian untuk mengetahui fakta-fakta menarik di kedokteran zaman dulu. See you in another videos. Thank you, Clouds. Once again, Happy New Year. Bye! Ada yang masuk frame. Say hi to Clouds. Hi Clouds gitu. Hi Clouds. Sudah. Dadah.